Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa AS atau Hukum Keluarga Islam semester 4 INIS Temanggung. Kali ini kita akan lanjutkan tentang materi isbat awal bulan Hijriah, dimana ini sekitar 3 minggu lagi. Sekitar 3 minggu lagi ini kita sudah masuk ke bulan puasa, dimana nanti akan ada banyak informasi yang berkaitan dengan penetapan awal bulan. Jadi perlu kita selidiki atau kita perlu analisa lebih lanjut mengenai isbat awal bulan. Kita awal dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi amal ibadah kita semua. Yang pertama kaitannya dengan isbat awal bulan. Kemarin kita semua sudah bisa mencontohkan tentang bagaimana simulasi melakukan isbat awal bulan Hijriah, ya, isbat awal bulan dengan memberikan 3 kriteria dasar atau 3 kriteria utama dalam isbat awal bulannya. Itu kemarin itu ada kriteria MABIMS, ya. Kriteria MABIMS itu kemarin ada yang pertama itu ada tinggi hilal, di mana tinggi hilal itu kemarin ada 2, ya. Ada tinggi hilal hakiki sama tinggi hilal mar'i. Lalu yang kedua itu adalah sudut elongasi bulan, di mana sudut elongasi bulan. Sudut elongasi bulan ini disebut juga sebagai jarak antara bulan dan matahari, ya. Jadi ini adalah jarak antara bulan dan matahari dalam derajat. Lalu yang ketiga itu adalah umur bulannya. Umur bulan ini dihitung sejak ijtima, ya, selisih antara ijtima, waktu terjadinya ijtima pada tanggal 29 sampai ke terbenam matahari. Ini adalah umur bulannya. Kenapa demikian? Karena yang namanya pengamatan hilal itu dilakukan saat terbenamnya matahari tanggal 29, sedangkan ijtima itu menandakan kalau bulan itu sedang lahir kembali, baru aja lahir, itu namanya ijtima. Lalu dari ketiga kriteria ini kemarin kita sudah bahas. Kalau kriteria MABIMS, tinggi hilal mar'i, ya, tinggi hilal mar'i itu minimal 2 derajat. Kalau sudut elongasi itu kemarin minimal 3 derajat. Lalu untuk umur bulan ini minimal 8 jam. Oke. Ini kriteria yang telah kita bahas kemarin, yang semuanya ini merupakan kriteria yang dikenal sebagai kriteria MABIMS. MABIMS itu merupakan singkatan dari negara-negara Asia Tenggara, yaitu Malaysia, lalu Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, ya. Indonesia, Malaysia, Singapura. M ini mungkin Myanmar, ya, saya kurang tahu apakah Myanmar masuk di sini atau tidak. Yang jelas ini adalah kesepakatan negara-negara Asia Tenggara. Dan sampai saat ini pemerintah RI pun masih pakai kriteria ini. Tetapi kemarin ketika melakukan isbat awal bulan, kita melihat ada beberapa kriteria lain. Ada data yang namanya nurul hilal, lalu misalnya azimut matahari. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang, karena selain memperhatikan data hisab sebagai umat Nahdiyin, orang Nahdiyin, orang NU, ya, mazhab kita itu adalah mazhab yang menggunakan ru'yat. Kita itu ru'yat, ya. Nahdlatul Ulama itu mazhabnya itu pakainya itu mazhab ru'yatul hilal. Ru'yatnya itu sendiri itu bil fi'li. Ru'yatul hilal itu bil fi'li. Bil fi'li artinya apa? Bil fi'li, ru'yatul hilal bil fi'li artinya dengan bi'ainin atau dengan mata kepala. Di mana perbedaannya apa dengan yang lain? Jadi kan NU pakai ru'yatul hilal, lalu MD misalnya kalau di Indonesia itu pakai hisab,
yang dikenal sebagai hisab wujudul hilal. Kemarin kita udah membahas ini ya, jadi tidak perlu saya terangkan lebih detail. Kalau mau MD itu pakai hisab wujudul hilal. Lalu pemerintah RI, ya, pemerintah itu pakai hisab juga, tapi bukan hisab wujudul hilal, tapi hisab imkanur ru'yah. Imkan itu kan dimungkinkan gitu ya. Imkan itu memungkinkan gitu ya. Imkanur ru'yah. Jadi perbedaannya gini. Kalau Muhammadiyah itu dia cukup menghitung kalau misalnya sudah memenuhi kriteria di atas 0 derajat ya. Lalu ijtima sudah terjadi sebelum terbenam matahari, maka sudah dikatakan besoknya udah tanggal 1. Tanpa memperhatikan, tanpa memperdulikan, nggak perlu menghiraukan adanya bisa dilihat atau tidak hilalnya. Itu Muhammadiyah dengan mazhab hisab wujudul hilal. Tetapi kalau kalau NU itu pakainya adalah ru'yatul hilal. Tetapi walaupun pakai ru'yatul hilal, NU tetap melakukan hisab. Tetap menghisab di sini. Tapi walaupun hisab di sini maksudnya bukan tetap merokok ya, beda lagi. Tetap melakukan hisab, pakai B bukan pakai P. Tetap melakukan hisab. Hisab kenapa? Karena itu dilakukan untuk mengetahui. Jadi hisab yang dilakukan oleh orang NU itu tujuannya banyak di sini. Yang pertama ya, mengetahui waktu melakukan ru'yatnya, waktu ru'yatnya. Jadi mengetahui waktu ru'yat misalnya. Ini salah satu tujuannya. Yang kedua, misalnya untuk mengetahui posisi. Posisi kan yang namanya ru'yatul hilal sekarang sudah pakai alat ya. Lalu posisinya antara bulan dan matahari berapa derajat itu kan perlu diketahui biar lebih presisi. Sehingga lihatnya itu jelas, ini saya harus lihat ke arah mana ini. Jadi perlu adanya posisi. Jadi mengetahui waktu. Waktu di sini misalnya ya, ini hilal baru bisa diamati misalnya pukul 17.45 misalnya. Sebelum 17.45 belum bisa dilihat. Kenapa? Karena mataharinya belum terbenam kan gitu. Maka perlu melakukan hisab. Lalu tentu saja data hisab ini sebagai dasar penerimaan juga. Dasar penerimaan ru'yat. Misalnya dari hasil hisab, ini yang hisab yang dilakukan oleh orang NU, ternyata tinggi hilal ya. Tinggi hilal itu adalah minus 2 derajat. Minus 2 derajat artinya apa? Di bawah ufuk misalnya. Dari hasil hisab tinggi hilalnya itu segini. Tinggi hilalnya. Min 2 derajat artinya di bawah ufuk. Jadi misalnya ini ufuk, ya, ini matahari terbenam. Ini hilalnya itu ada di sini misalnya. Hilalnya itu ada di sini, bulannya itu ada di sini. Udah tenggelam. Jadi kalau misalnya ternyata ada orang yang melihat hilal, padahal dari hasil perhitungan orang NU ternyata itu datanya minus, maka orang yang melaporkan saya melihat hilal itu nggak akan diterima. Maka dari itu penting melakukan hisab bahkan untuk orang NU sendiri, walaupun mazhab orang NU itu memakai ru'yatul hilal. Dan misalnya hisab ini juga bisa dijadikan pertimbangan tentang tadi. Jadi selain dasar penerimaan, ini walaupun dasar penerimaan ini hanya untuk yang data minus ya. Kalau datanya plus itu ini juga terlalu berpengaruh. Misalnya dari hasil hisab datanya itu ternyata 1,9 derajat misalnya. 1,9 derajat misalnya kok ada yang lapor melihat, ini boleh jadi nanti masih diterima. Walaupun di bawah 2 derajat. Tapi bagaimana kalau 5 derajat? Kalau 5 derajat, apakah ketinggian sekitar 5 derajat itu memastikan kalau besok sudah tanggal 1? Belum tentu. Karena boleh jadi walaupun tingginya sudah 5 derajat, sudah jauh ya, di atas 2 derajat, boleh jadi satu Indonesia mendung semua misalnya. Jadi nggak bisa ada yang melihat, maka besok tetap istiqmal.
tetap yang namanya 30 hari karena ru'yat yang dianut oleh NU itu adalah ru'yat bil fi'li dengan mata kepala. Jadi mudahnya walaupun ketinggiannya udah tinggi secara hisab ya, kalau menurut orang NU maka itu belum bisa dilakukan pemastian, harus ru'yat dulu. Kalau udah ru'yat baru nanti bisa memastikan. Kalau Muhammadiyah tadi sudah dijelaskan ini berdasarkan hisab wujudul hilal. Kalau pemerintah RI sebetulnya memakai hisab juga, tapi hisabnya adalah imkanur ru'yah. Hisab imkanur ru'yah itu ketika apa? Ketika tadi tinggi minimal 2 derajat, sudut elongasi minimal 3 derajat, umur bulan minimal 8 jam. Yang dikenal dengan aturan 238. Dan dalam aturan ini perbedaannya dengan NU apa? Tadi contohnya, kalau di NU misalnya ketinggiannya ternyata 5 derajat, elongasinya sudah 6 derajat, umur bulan udah 12 jam gitu. Kalau di NU masih ada kemungkinan besok itu belum setanggal 1, karena harus rukyat dulu. Kalau ternyata dari hasil rukyat kok nggak ada yang bisa melihat karena mendung semua satu Indonesia misalnya, maka besok masih tanggal 30, istikmal, besok belum tanggal 1. Tapi kalau pemerintah RI karena yang dipakai adalah hisab, imkanur ya, kalau misalnya ternyata datanya seperti tadi, misalnya 5 derajat tinggi hilalnya, 6 derajat elongasinya, 12 jam umur bulannya, ini sudah dipastikan pemerintah RI besok tanggal 1. Seharusnya seperti itu kalau secara teorinya ya. Walaupun dalam praktek dan politiknya boleh jadi akan ada perbedaan praktik yang terjadi. Tapi setidaknya itulah ketika kita potong-potong dari 3 mazhab utama yang paling besar di Indonesia, yaitu yang pertama mazhab ru'yah, yang kedua mazhab hisab, yang ketiga adalah mazhab imkanur ru'yah, hisab imkanur ru'yah yang juga dianut oleh pemerintah Republik Indonesia. Makanya pemerintah RI di sini itu sebagai penengah karena memang antara hisab ru'yah dengan hisab imkanur ru'yah itu ada di tengah-tengah. Jadi kalau kita katakan misalnya ru'yah itu ada di sebelah kanan misalnya, ru'yah, lalu hisab wujudul hilal itu ada di kiri, hisab wujudul hilal ya. Maka yang di tengah-tengah ini adalah hisab imkanur ru'yah. Karena hisab imkanur ru'yah itu kan dia pakai hisab tetapi juga masih menggunakan pertimbangan dia harus dimungkinkan adanya bisa dilakukan ru'yah. Sehingga hisab imkanur ru'yah itu sebagai penengah antara 2 mazhab besar, yaitu 2 mazhab hisab wujudul hilal dan mazhab ru'yah yang dianut oleh Nahdliyin. Ini NU, ini Muhammadiyah, ini pemerintah RI yang tengah. Oke, itu gambarannya. Ilustrasi secara garis besar tentang mazhab ru'yah di Indonesia. Nah, sekarang kita perlu membahas yang tadi. Yang tadi kan bahwasannya ternyata yang hisab yang dilakukan oleh NU atau yang lain juga sama, itu bukan hanya untuk menentukan besok tanggal 1 atau belum, tapi juga bisa untuk mengetahui waktu ru'yat ya, dan juga yang lainnya, serta mengetahui posisi dari bulannya itu sendiri. Nah, sekarang kita akan praktikkan. Kali ini saya memang pakai HP, tujuannya agar kita bisa praktik tentang falakiyah ini dengan menggunakan metode yang lebih enak ya, yaitu menggunakan HP saja. Di falakiyah ini pakai browser biasa ya, pakai browser Google Chrome atau Mozilla. Kalau di HP biasanya pakai Google Chrome ya sekarang ya. falakiyah.nu.or.id. Jadi dalam falakiyah.nu.or.id ini nanti sudah tersedia menu-menu tentang hisab, di mana kemarin untuk melakukan hisab kita masuk ke menu kalender hijriah, lalu masuk ke hisab, lalu hisab awal bulan hijriah. Dari sini nanti kita akan menentukan lokasi ya. Contohnya kita akan pakai yang Ramadan dulu ya. Jadi ini kita pilih Ramadan.
1443 Hijriah, kriterianya Mabims, lokasinya nggak perlu dirubah lah. Lokasinya, atau misalnya kalau di Temanggung ini kan yang paling dekat Yogyakarta, kita pakai Yogyakarta aja, yang paling bawah Yogyakarta itu. Misalnya pengen lihat di Patuk Yogyakarta ya, itu bisa nanti kalau ada yang mau praktek ke sana. Atau sebetulnya kalau misalnya ini kondisinya memungkinkan untuk praktik, harusnya kuliah ini juga ada praktiknya, kita ke sana bareng-bareng. Oke, itu untuk lokasinya di Yogyakarta, lalu Ramadan 1443. Kita proses, kita klik proses. Lalu hasilnya ada di bawahnya. Nah, di sini bisa dilihat Ramadan 1443, akhir Sya'ban sama kemarin ya, 1 April pukul 13.24. Lokasi Yogyakarta, dengan Yogyakarta ini ada pada -7 atau 7 derajat lintang selatan, 110 bujur timur. Dia pakai ketinggian 0 meter dari permukaan laut. Lalu matahari terbenam itu pukul 17.43. Nah, ini yang perlu saya terangkan sekarang. Data-data yang kemarin kita bahas itu kan kemarin hanya membahas 3 ya, tinggi hilal, lalu umur bulan, lalu sudut elongasi. Di mana tinggi hilal yang kemarin kita amati adalah yang ini, tinggi hilal mar'i ya, tinggi hilal mar'i. Lalu ada ini ya, ada elongasi, tinggi hilal mar'i, lalu elongasi mana elongasi? Elongasi. Lalu ada satu lagi umur bulan, di mana umur bulan itu merupakan selisih antara matahari terbenam. Mohon maaf, barusan ada telepon ya malah. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai hal yang lain ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang dari data ini sudah membahas tentang tinggi hilal mar'i, lalu umur bulan dan sudut elongasi yang merupakan kriteria Mabims. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana menginterpretasikan atau menerangkan data-data yang lain. Jadi data yang lain itu maksudnya apa? Yang pertama ya, kita coba untuk membahas tentang lokasinya dulu. Jadi lokasi ini nanti lintang dan bujur. Lintang itu apa sih? Lintang itu posisi bumi didasarkan pada garis lintangnya. Kalau minus artinya dia ada di bawah garis khatulistiwa. Sedangkan bujur itu dia didasarkan atas lokasi berdasarkan kota Greenwich di Inggris. Jadi kota Greenwich di Inggris itu ada pada lintang bujur 0 derajat. Kalau dikatakan 110 bujur timur itu artinya dia berada di 110 derajat dihitung dari kota Greenwich. Sebelah timurnya kota Greenwich di Inggris sebesar 110 derajat. Lalu sekarang kita masuk ke tinggi. Nah, tinggi ini nanti juga bisa diatur ini. Tingginya bisa diatur ketika men-setting lokasi tadi ya. Ketika men-setting lokasi ini bisa diatur. Lokasi ini tingginya mau berapa meter. Misalnya Anda tahu ternyata pengen ngamati di pantai Parangtritis misalnya. Dari pantai Parangtritis ternyata pantainya itu ketinggiannya di atas tebing itu sekitar 100 meter atau 300 meter misalnya. Anda tulis aja 300 di sini. Karena ketinggian ini juga nanti menentukan apakah hilal dapat terlihat atau tidak, dengan berapa ketinggiannya nanti akan berbeda kalau ketinggiannya berbeda. Jadi tinggi itu merupakan tinggi tempat yang di sini. Lalu matahari terbenam. Nah, jelas ya, matahari terbenam ini pertama bisa digunakan untuk menghitung umur bulan kemarin. Yang kedua, ini digunakan sebagai patokan kapan harus mengamati hilal. Artinya, kalau misalnya di Yogyakarta matahari terbenam itu adalah 17.43, maka nggak mungkin hilal terlihat di jam 17.42. Atau bahkan nggak mungkin terlihat di 17.43.00 karena baru terlihat pada 17.43.20 detik. Jadi nggak mungkin terlihat sebelumnya, itu nggak mungkin terlihat karena ini matahari belum terbenam. Bukan nggak mungkin terlihat sih, tapi nggak mungkin diterima karena yang namanya penerimaan penglihatan hilal itu kan harus di hari yang berbeda.
Padahal hari yang berbeda di dalam Islam itu terjadi setelah matahari terbenam. Jadi hilal harus diamati setelah jam ini, nggak boleh sebelumnya. Ini penting sekali. Jadi selain menghitung umur bulan, matahari terbenam juga digunakan untuk sebagai patokan waktu pengamatan hilal. Kapan sih saya harus mengamati hilal? Oh, setelah jam 17.43.20 detik. Lalu arah matahari 4 derajat 32 menit 57 detik diukur dari titik barat ke utara. Jadi dari barat ke utara itu 4 derajat. Derajat itu mudahnya kalau Anda bayangin jangka itu ya, 4 derajat itu ya sekitar sedikit geser dari arah barat. Ya, itu arah matahari. Kalau arah matahari ini tujuannya untuk apa ya? Untuk memprediksi, untuk melihat antara matahari itu nanti tenggelam di sebelah mana. Oh, ternyata matahari itu nanti tenggelamnya 4 derajat dari sebelah barat. Nah, sekarang kita coba lihat arah bulannya biar nanti sinkron. Ada arah matahari sama ada arah hilal atau arah bulan. Arah bulan itu 2 derajat 51 menit diukur dari titik barat. Nah, sekarang kita bahas yang ini. Matahari itu 4 derajat dari sebelah barat, sedangkan hilal itu 2 derajat dari arah barat. Kita coba sekarang ilustrasikan ya, ilustrasikan sekarang. Ilustrasikan dalam sebuah pengamatan. Mata angin, kita pakai mata angin dulu. Misalnya ini mata angin. Kita tahu ya mata angin itu misalnya ini yang atas itu kan biasanya utara, yang bawah itu biasanya selatan, ke kiri itu berarti barat, kanan itu berarti timur. Apa itu yang dimaksud dengan 2 derajat? 4 derajat tadi kan matahari. Jadi misalnya Anda sudah tahu, oh di sana loh arah barat itu, di sana loh arah barat. Segini ini 90 derajat. 1/4 ini 90 derajat. Artinya kalau 5 derajat berarti kira-kira dari arah barat itu cuma segini. Nah, ini sekitar 4 derajat ini. Segini itu sekitar 4 derajat. Berarti kalau 2 derajat berapa? Nah, 2 derajat berarti sekitar setengahnya. Ini 2 derajat. Berarti kalau gini gimana maksudnya? Berarti nanti matahari itu akan tenggelam di sini. Sedangkan bulan itu nanti akan ada di sebelah kirinya. Nah, berarti dari arah barat itu nanti matahari akan terbenam sebelah utara. Dihitung dari sebelah barat itu ke utara 4 derajat lebih sedikit, sedangkan bulannya itu 2 derajat dari arah barat, artinya dia nanti bulannya ada di sebelah kiri matahari. Kalau kita pakai gambaran ufuk, misalnya kita ngamati di pantai ya, di pantai, ini misalnya pantai, ufuk barat pantai, ini tebing misalnya. Ternyata kita sudah tahu pakai kompas atau pakai alat yang lain, biasanya pakai teodolit ya. Kita pakai teodolit, sudah tahu kalau sana, lurus ke sana itu adalah arah barat misalnya. Lurus itu adalah arah barat. Artinya apa? Kalau lurus ke arah sana itu, jadi ini pantai ya, ini pantai. Ini pantai, ini garis ufuk atau disebut juga sebagai garis horizon. Ya. Kalau udah tahu lurus ke arah sana itu adalah arah barat, lurus ke arah sana ya, ke arah sana itu adalah barat. Artinya apa? Artinya tadi kan dikatakan mataharinya itu 4 derajat dari sebelah barat. Berarti kira-kira nanti matahari itu akan tenggelam di arah sini. Tenggelamnya matahari akan di sini. Nah, ini matahari tenggelam nanti di sini. Lalu tadi dikatakan bulannya itu 2 derajat dari arah barat. Oh, berarti nanti bulannya itu ada di sebelah kirinya sekitar 2 derajat dari sebelah barat. Nanti bulannya itu nanti akan terlihat dengan bentuk seperti ini. Nah, kenapa? Karena cahaya bulan akan mengikuti bentuk matahari.
berarti bentuk bulannya itu akan terlihat seperti ini. Jadi kalau misalnya ada orang yang lapor, saya lihat hilal, hilalnya bentuknya kayak gini, ini pasti akan ditolak. Kenapa? Karena bentuk hilalnya nggak seperti ini. Bukan seperti ini, tapi bentuk hilalnya seperti ini. Ini yang benar bentuk hilalnya. Kenapa bentuk hilalnya bisa seperti ini? Karena posisi bulannya ada di sebelah kiri matahari. Jadi kalau ada yang laporan, jadi nanti dalam ru'yatul hilal pun nanti akan dikasih kertas nanti peru'yatnya ini. Si ro'inya ini atau si orang yang melihat ini. Saya lihat hilal, saya bersaksi saya melihat hilal. Lalu dikatakan, hilalnya bentuknya gimana? Oh, hilalnya bentuknya kayak gini. Nah, pernyataan ini dapat diterima nanti. Tapi kalau saya melihat hilal, bentuk hilalnya gimana? Bentuk hilalnya kayak gini. Atau bahkan mungkin bentuk hilalnya kayak gini. Nah, ini lebih nggak mungkin lagi, ini juga nggak mungkin. Kenapa? Karena pada tanggal hilal 1 Ramadan, harusnya nanti terlihatnya bentuknya seperti ini. Kenapa demikian? Karena hilal atau bulannya itu ada di sebelah kiri matahari. Itu yang penting. Jadi itu penjelasan mengenai bagaimana cara membaca arah matahari dan arah hilal. Yang itu penting sekali. Diukur dari titik barat. Oh ya, barat ke utara. Benar ya. Lanjut posisi hilal, beda azimut di sebelah kiri matahari. Nah ini dilihat ya. Jadi dari arah tadi, dari arah matahari dan arah hilal, ternyata azimut atau arah bulan itu berada di sebelah kiri matahari sejauh 1 derajat 41 menit 42 detik. Ya, dari mana ini angka ini? Angka 1 menit 41 ini. Angka ini diperoleh dari selisih antara arah matahari dan arah hilal. Jadi ini kalau dikurangi ini maka ketemunya adalah ini. Nah, jadi dia di sebelah kirinya, sebelah kiri matahari. Yang selanjutnya itu adalah tinggi hilal. Nah, tinggi hilal ini ada dua ya, ada tinggi hilal hakiki, tinggi hilal mar'i. Yang kemarin kita bahas adalah hilal mar'i. Jadi yang perlu diperhatikan di dalam tinggi hilal, kriteria MABIMS adalah tinggi hilal mar'i. Tinggi hilal hakiki itu perlu dicantumkan sebagai apa? Sebagai referensi. Referensi gimana maksudnya? Gini, kita masuk ke gambar hilal lagi ya. Kita ilustrasikan lagi, misalnya di pantai, garis ufuk, misalnya, ini tebing-tebing misalnya, lalu pengamatan teropongnya ada di sini, misalnya teropongnya, pakai teropong, misalnya gini. Lalu misalnya ini adalah ufuk, garis ufuk, matahari terbenam di sebelah sini. Lalu tadi misalnya hilalnya itu terlihat di sebelah sini. Nah, jadi ada yang namanya refraksi. Refraksi itu apa? Atau dikenal juga dengan refraksi matahari. Refraksi matahari itu adalah pembiasan. Pembiasan itu maksudnya apa? Pembiasan, kita tahu pembiasannya. Pembiasan cahaya itu contohnya ya, kalau dalam contoh yang paling gampang itu misalnya ada gelas. Gelas diisi air, dimasukin pensil. Itu pensilnya itu akan bengkok. Akan seperti terlihat bengkok pensilnya. Pakai gelas. Kenapa demikian? Karena ada yang namanya pembiasan cahaya matahari. Begitu pula ini, yang namanya ufuk ini sebetulnya apa yang dilihat dengan kenyataannya itu tidak sama. Jadi ada yang namanya pembiasan cahaya, sehingga antara tinggi hilal kan ini kan, jarak ini kan. Nah, tinggi hilal itu kan ini. Ini kemarin kita syaratkan minimal 2 derajat ya. Jadi dari sini ke atas, dari ufuk menuju menuju hilal itu disebut sebagai tinggi hilal. Di mana tinggi hilal kemarin misalnya di situ minimal 2 derajat gitu ya. Itu antara yang hakiki artinya yang sebenarnya, tinggi hilal yang sebenarnya dengan tinggi hilal yang dilihat itu berbeda. Makanya tinggi hilal yang sebenarnya itu disebut sebagai tinggi hilal hakiki, sedangkan tinggi hilal yang sudah memperhitungkan pembiasan cahaya itu disebut sebagai tinggi hilal mar'i. Karena pembiasan cahaya membuat sesuatu terlihat terbelok, tapi yang diperhatikan justru yang setelah dibiaskan tadi.
Jadi mudahnya tinggi hilal hakiki adalah tinggi hilal sebenarnya dari ufuk, sedangkan tinggi hilal mar'i atau hilal lihat itu adalah tinggi hilal yang sudah memperhitungkan pembiasan cahaya, dan ini yang lebih diperhitungkan. Tinggi hilal mar'i ini yang lebih diperhitungkan. Arah hilal sudah, posisi hilal sudah, lalu keadaan hilal, hilal di atas ufuk. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jadi besok itu tanggal 1 Ramadan, hilal sudah di atas ufuk, tetapi tadi kemarin kita udah bahas, tapi itu baru tinggi hilal. Elongasi sama umur bulannya belum terpenuhi. Jadi kemungkinan besar NU dan pemerintah nanti akan istiqmal. Sya'bannya menjadi 30 hari sehingga nanti 1 Ramadannya pada tanggal 3 April. Kalau Muhammadiyah itu sudah bisa dipastikan nanti Ramadannya tanggal 2 April. Lama hilal itu sebanyak 9 menit. Nah, lama hilal itu dari mana? Lama hilal itu berkaitan dengan waktu pengamatan. Tadi kan kita membahas ya, hisab itu selain sebagai penerimaan tanggal 1 itu juga digunakan untuk mengetahui kira-kira pengamatan itu jam berapa. Tadi kan matahari terbenam pukul 17.43. Jadi nggak boleh mengamati hilal atau nggak diterima pengamatan hilal sebelum jam ini, sebelum jam 17.43. Tetapi pengamatan hilal ini pun juga ada waktunya. Dari 17.43 ini nanti sampai jam berapa? Apakah ketika mengamati jam 6 sore juga masih diterima? Itu belum bisa diterima. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya hilal terbenam atau bulan terbenam. Bulan itu juga ada terbenamnya. Karena antara matahari dan bulan, ketika waktu bulan baru, itu antara matahari dan bulan itu terbenamnya akan beriringan. Dan di sini karena hilal ada di atas ufuk, otomatis hilalnya itu terbenamnya akan lebih lambat, yaitu jam 17.52. Jadi pengamatan hilal hanya bisa dilakukan dari 17.43 sampai hilal terbenam, yaitu sampai 17.52. Jadi dari 17.43 sampai 17.52 itulah waktu pengamatan hilal. Di luar jam itu nggak bisa. Maka jam itu adalah jam yang sangat krusial. 17.43, 17.52 itu jam yang sangat krusial. Jam yang sangat penting. Kalau di jam itu kok ternyata kok mendung, ya udah nggak bisa apa-apa. Kalau ada laporan yang menyatakan saya melihat hilal jam berapa? Jam 17.59 di Yogyakarta. Itu nggak akan diterima. Kenapa? Karena dari hasil hisab jam 17.59 itu hilal udah terbenam. Hilal terbenam nggak mungkin ada yang lihat hilal. Maka pasti laporannya ditolak. Maka bagi orang NU penting untuk mengetahui hasil hisab yang seperti ini. Agar apa? Sebagai dasar penerimaan juga. Sebagai dasar penerimaan, mengetahui waktu kapan melihat hilal, dan juga mengetahui posisi dari hilalnya itu sendiri. Dan dari selisih ini 17.52 kalau dikurangi 17.43 yang tadi ya, itu totalnya adalah 9 menit. Jadi waktu pengamatan hilal hanya berlangsung selama 9 menit 9 detik. Second S itu second atau detik ya. 9 menit 9 detik. Arah terbenamnya hilal 2 derajat dari titik barat sama ya. Arah terbenam hilal ini hampir sama dengan arah hilal. Arah terbenam hilal itu hampir sama dengan arah terbenam hilal. Walaupun akan berbeda karena memang yang namanya terbenam itu kan gerakannya nggak selalu lurus ke bawah, jadi bisa miring. Jadi arah terbenamnya hilal itu hanya sebagai data tambahan ya. Anda nggak perlu ini nggak perlu dibahas secara lebih lanjut, nggak apa-apa karena ini nggak terlalu penting dalam ru'yatul hilal. Lalu nurul iluminasi hilal sama nurul hilal. Nah, antara iluminasi dengan nurul itu beda. Iluminasi hilal di sini dikatakan 0,11764%. Gambarannya gini. Bulan purnama yang terlihat penuh itu 100%. Kita buat ilustrasinya. Bulan purnama, anggap ini bulan, bercahaya semuanya. Ini disebut sebagai 100% terlihat. Jadi iluminasinya itu 100%. Kalau pas bulan purnama. Artinya 1% itu kira-kira ya ketika terlihat cahayanya cuma segini toh. Ini 1%. 1% ini segini.
Karena 100% segini. Cahaya bulan terlihat penuh. Ini namanya 100%. Yang terjadi pada saat bulan purnama. Kalau 1% ya kira-kira hanya bulan sabit kecil gitu. Tapi ternyata hilal itu tipis sekali. Hilal itu tadi dikatakan hanya sekitar 0, berapa tadi? 0,117. 0,117 itu berarti 1/10-nya dari 1%. 1/10-nya dari 1%. Jadi kalau misalnya ini 1%, berarti paling hilal yang 0,11 itu hanya kayak gini. Hanya kayak garis tipis. Nah ini paling 0,117% itu segini nih. Maka banyak yang bilang, yang namanya melihat hilal itu kayak melihat rambut uban. Sehelai rambut, karena sangat tipis sekali. Sangat tipis sekali. Jadi makanya sangat rawan melihat hilal itu karena posisinya harus tepat, waktunya harus tepat, karena boleh jadi nanti ada benda-benda yang menyerupai hilal. Misalnya awan. Awan itu kan ada yang garis-garis ya. Ada yang garis-garis, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang gini, ada yang gini gitu. Nah, itu nanti perlu dibedakan antara awan dengan, kan awan warnanya putih. Antara awan dengan hilal itu kan nanti hampir sama. Makanya harus benar-benar jeli. Itu beneran hilal atau itu hanya awan biasa. Jangan-jangan awan yang menyerupai hilal itu juga harus diperhatikan. Karena apa? Karena iluminasi hilal itu hanya 0,117%, sangat kecil sekali. Seperti sehelai rambut uban yang mungkin dibelah 7 lah, sangat kecil sekali. Lalu nurul hilal itu adalah 0,18981 jari. Jadi ini pakai jari itu pakai jari tangan ya. Jari tangan itu ibaratnya kita anggap sebagai satu jari itu 100%, maka satu jari itu 0,18 itu berarti sekitar 1/10-nya jari. Sangat kecil sekali itu berarti ya. 1/10-nya jari. Sudut elongasi kemarin udah bahas. Sudut elongasi itu adalah jarak antara bulan dan matahari 0 derajat. Jadi jaraknya itu 0 derajat. Jadi kalau misalnya kita buat sebuah ilustrasi ya, jarak elongasi itu bagaimana? Jadi misalnya ini matahari terbenam, ini hilalnya ada di sebelah sini. Jadi kan sebetulnya hilal itu kan bulat ya, bulan itu bulat. Tapi karena bulan itu memantulkan cahaya matahari, berarti kan yang dipantulkan itu kan sesuai dengan cahaya mataharinya. Cahaya matahari itu kan ke sini ya. Berarti nanti bentuk hilalnya itu akan seperti ini, akan yang ininya tok. Yang pojokannya ini tuh, pojokan yang dekat dengan matahari inilah, ini nanti yang bentuk hilalnya akan seperti ini. Seperti pisang, tapi sangat tipis sekali, sesuai dengan arah matahari. Nah, elongasi itu apa? Elongasi itu jarak ini. Jarak antara pusat matahari dengan pusat bulan. Ini kalau di jarak, ini namanya sudut elongasi. Di mana sudut elongasi itu bukan dalam kilometer, tapi dalam derajat. Walaupun ini jarak ya, jarak dari pusat bulan ke pusat matahari dalam derajat. Di mana kalau kriteria Mabims itu minimal 3 derajat. Kalau tinggi hilal itu tinggi ini, tinggi dari atas ini, dari bulan ini sampai ke ufuk, ini tinggi hilal. Tinggi hilal minimal 2 derajat kalau kriteria Mabims. Oke, itu bagaimana cara menginterpretasikan atau menjelaskan tentang data hisab yang dilakukan dengan aplikasi falakiyah.nu.or.id ya. Jadi dari aplikasi ini ternyata banyak hal yang bisa digali, bukan hanya tinggi hilal, elongasi sama umur bulan. Banyak hal, terutama kalau pengen praktek ru'yat. Kalau pengen misalnya besok pada tanggal 1 April Anda diajak ke Semarang, ke Menara Al-Husna misalnya. Dulu soalnya pernah kita Wisnu Temanggung pergi ke Menara Al-Husna Semarang, cuman nggak bisa lihat karena mendung saat itu. Yang jelas kalau misalnya diajak untuk Ru'yatul Hilal, Anda perlu paham data-data ini. Kenapa? Karena data-data ini itu bisa digunakan sebagai referensi untuk mengetahui banyak hal sebagaimana yang kita bahas tadi. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Untuk tugasnya, itu silahkan Anda seperti kemarin, ini di copy ya, di copy kayak gini. Nggak usah yang bawah ini, nggak usah, ini tinggal di copy gitu aja.
di copy, di paste di Microsoft Word, ya. Lalu yang sekarang dijelaskan bukan yang 3, tapi jelaskanlah yang lain. Jelaskan semua hal yang Anda bisa jelaskan. Silahkan semampunya, mana yang bisa Anda jelaskan aja. Dari atas sampai bawah. Jadi bukan hanya 3 tok yang dijelaskan sekarang. Sekarang banyak hal yang bisa dijelaskan. Dari sebagaimana yang saya jelaskan tadi, coba Anda jelaskan dengan cara yang sama. Dengan menggunakan Microsoft Word diketik. Contohnya misalnya Anda di bawahnya dijelaskan tentang tadi, matahari terbenam pukul sekian, bulan terbenam pukul sekian, berarti waktu pengamatannya itu hanya 9 menit dari jam 17.43 sampai 17.52. Nah itu misalnya, itu waktu pengamatan. Lalu misalnya arah bulan itu ada di 2 derajat dari sebelah barat, artinya nanti bulan itu ada di sebelah kirinya matahari. Nah seperti itu, nanti dijelaskan. Tapi untuk bulan Syawal, ya. Jadi tugas 4, ya, ini tugas 4. Tugas 4 ilmu falak. Jadi yang harus Anda lakukan untuk tugas 4, maaf tulisan saya jelek ya. Lakukan interpretasi hasil hisab aplikasi falakiyah.nu.or.id. Tapi yang dilakukan interpretasi adalah 1 Syawal. 1 Syawal 1443 Hijriah. Lokasinya Yogyakarta. Seperti tadi, lokasinya Yogyakarta untuk tanggal 1 Syawal. Jadi hisab 1 Syawal 1443 Hijriah, lokasi Yogyakarta. Interpretasi itu maksudnya apa? Interpretasi itu mencoba menerangkan hasil hisab. Yang tadi ya, ada kapan hilal terbenam, kapan matahari terbenam, posisi hilal itu ada di sebelah mana, nurul hilal itu bagaimana, iluminasi bulan itu bagaimana. Silahkan dijelaskan sebisa Anda, semaksimal yang Anda bisa jelaskan mulai dari atas sampai bawah. Kerjakan di MS Word, di Microsoft Word, seperti biasa, dikumpulkan maksimal jam 6 sore ini, dikumpulkan di Google Form yang saya share via WA Group. Saya kira itu untuk tugasnya dan juga penjelasan perkuliahan kali ini. Kita cukupkan pembacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.